Mungkin sedikit kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak masih jam 5, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya karena saya istilahnya masih penasaran. Kita kan dari dulu mengaji, cuma kan lewat laptop. Itu zamannya kan. Kan ada kata bapak itu kan kita harus berpakaian tertutup kan. Sedangkan model baju sekarang kan banyak pak. Iya. Jadi saya yang mau tanyakan, kalau Ustaz dulu dalam waktu kita mengaji, bilangnya kiai lah istilahnya. Iya. Zainuddin dulu kan kita seringnya itu katanya baju itu juga harus dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Ya. Nah itu ibaratnya tadi kan berganti-ganti. Ya. Baju muslim itu kan banyak macam. Misalnya modelnya berganti tahun ini berganti. Istilahnya yang udah dipakai orang itu kan udah merasa lain lagi model. Nah itu gimana caranya untuk menghindari dosanya kan? Iya ya. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Segala nikmat dari yang kecil sampai yang besar nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana caranya, Bu? Supaya nikmat itu terbebas dari dosa kita di hadapan Allah nanti. Jangankan pakaian, Bu, tapi sudah kita bilang berkali-kali. Mohon maaf, di zaman bunga janda bolong kemarin itu kan sibuk-sibuk itu beli pot bunga. Beli bunga kan ada kan? Kalau di kampung-kampung ada itu kemarin itu. Sibuk itu. Biar nggak dapat rokok saminya, yang penting dapat pot bunga. Apa bunganya? Bunga janda bolong. Janda bolong. Sudah jelas saja janda itu sudah bolong. Masya Allah. Apalagi nama bunganya itu? Ada bunga bangkai. Nah, jangankan baju, pakaian, harta, rumah, mobil, motor, sepeda, jangankan itu. Sedangkan pot bunga yang kita taruh di teras rumah saja, itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pertanyaannya untuk melepaskan kita dari dosa di hadapan Allah? Gampang, Bu. Gampang. Bagaimana, Ustaz? 2. Kata Nabi, tandanya orang bersyukur setelah dia bersyukur akan diridhoi oleh Allah. Tanda orang bersyukur itu 2, Bu. 2. Yang pertama, setelah dikasih nikmat, dapat baju gamis, minggu ini warnanya ungu, minggu besok dapat lagi uang, beli lagi gamis warnanya oranye, minggu besok lagi ada lagi rezeki, dapat lagi beli gamis ya yang warnanya hitam contohnya, dan macam-macam lah. Tetapi dengan catatan, Bu, jangan sekali-kali ibu membeli dari nikmat Allah itu pakaian, celana, baju yang tujuannya dipakai menjadi maksiat di mata Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Jangan dibeli baju apa namanya tuh? Baju kutang, baju kenzi, celana bohai, celana bohai, oleh pensil. Nah, itu namanya membelanjakan nikmat Allah tujuannya untuk maksiat. Yang pertama kata Nabi, yang 2 tadi tandanya orang bersyukur, mereka setiap mendapat nikmat Allah apapun itu namanya, termasuk mendapat suami, itu kan nikmat itu. Mereka itu mengucapkan kepada Allah alhamdulillah bilisan bitasdiq biqalbi, mulutnya mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, hatinya mengatakan bersyukur kepada Allah. Itu tandanya 1. Yang kedua kata Nabi, tanda mereka bersyukur, mereka itu akan dibebaskan dari segala dosa, dosa harta, dosa rumah, dosa pakaian, dosa harta, dosa motor, dosa mobil, apapun nikmat yang
mereka pakai dibebaskan dari dosa itu. Yang kedua kata Nabi syaratnya dipakai nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baju gamis pakai itu, makanya saya bilang tadi kalau boleh 4 kali dalam sebulan, berarti 4 pasang pakaian dalam sebulan dibawa mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun 1 kali baru kita pakai baju itu, kita bawa sholat, mati kita, yang itu tidak akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Kenapa? Sudah kita pakai mendekatkan diri kepada Allah. Tapi beli setiap minggu, tapi nggak pernah dipakai untuk ibadah, nggak pernah dipakai untuk ke masjid, mati bajunya 50 pasang, masya Allah. Ya, 50 setel bajunya, nggak pernah dipakai sekali untuk ke masjid atau untuk sholat. Kemana dipakainya? Kondangan, ke pasar, ya. Pergi ke pasar malam, pergi ke Raun, keliling Sumatera, masya Allah. Itu dalam 1 hari itu 3 kali ganti pakaiannya. Ada 50, ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu caranya, Bu. Insya Allah terbebas kata Nabi. Pertama, pakailah mendapatkan iman itu, bersyukur kepada Allah, bilisani alhamdulillah, tasdik bi qalbi, bersyukur kepada Allah, walaupun itu banyak, walaupun itu sedikit, bersyukur di hati, iqra bilisan alhamdulillah kata Nabi. Yang kedua, pakailah punya motor, Bu, kalau jauh ke masjid kita pakai untuk ke masjid. Berarti kendaraan, harta, nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini terbebas, insya Allah tidak berusaha lagi kita kepada Allah. Paham? Amin. Nah, betul. Ribah ya. Yang haram mungkin Pak, dan seandainya itu karena kemaksiatan atau karena dosa yang awak buat memang Pak, acara dulu Pak supaya atau awak banyak istighfar atau awak harus mengingat dosa supaya iman awak kembali seperti agak stabil ya. Nah, kalau bisa Pak kira juga. Baik. Di pertanyaan yang kedua dari Ibu Bidan ya. Dari Ibu Bidan, kalau Ibu Bidan juga kami lah sama-sama Minang. Jadi kok mau jawab jo bahasa Minang, mereka takutnya ibu-ibu ada yang tak paham kan itu. Hah? Lain paham jo seketik-seketik ya. Banyak-banyak aja. Kalau Ibu Ella mungkin dia suami awak orang Minang. Ayo kan itu, lama denyo dah lama dia awak. Ayo kan awak sama-sama cowok ya, Bu. Nah, baik. Al-imanu qawlu wa amalu wa la yazidu wa la yanqusu. Iman itu qawlu, ucapan, wa amalu, perbuatan. Dia ibaratkan gelombang, kadang naik, kadang turun. Itu memang sudah menjadi fitrah manusia. Ada tak suatu penyebab sebab musababnya? Ada sebagiannya. Kenapa? Iman manusia berbeda dengan iman malaikat. Iman malaikat itu mendatar. Iman malaikat itu nggak pernah turun, nggak pernah Yang iman kita manusia biasa ini turun itu memang. Tetapi ada sebagiannya turunnya itu, kalau bahasa kami Minang jatuh tapai. Nah tentu jatuh tapai deh, Bu. Jatuh tapai tahu? Apa bentuknya kalau tapai itu jatuh ke tanah? Hancur, nggak bisa diambil lagi. Nah, itu ada penyebabnya. Kalau ada iman seseorang yang kayak itu, berarti ada sebab musibabnya.
Tetapi turunnya labil, biasa, stabil. Mana stabilnya? Karena hadis tadi Nabi katakan tadi adalah turun naik. Turunnya biasanya waktu naiknya memang sholatnya selalu tepat waktu. Yang wajib nggak tinggal, yang sunnah pun rutin. Yang puasa pun begitu juga kan, berarti kan waktu imannya naik. Waktu turunnya dia turun, tetapi setidak-tidaknya walaupun imannya turun, yang wajib tidak pernah mereka tinggalkan, walaupun yang sunnah itu sering mereka tinggalkan. Itu berarti itu turun. Tetapi kalau langsung turun jatuh tapai tadi, ya, tuh kalau boleh awak contoh sama jotai jawi, tak, ada penyebabnya. Yang pertama zalimuna, karena kezaliman. Yang kedua akilir riba, karena memakan riba. Yang ketiga qati'ur rahim. Di penyebab iman orang itu apa namanya drop ya, drop turun habis sampai ke dasar laut itu kena 3 tadi. Pertama zalimina bi nafsihi, karena kezaliman diri sendiri. Yang kedua karena akilir riba, suka memakan riba. Yang ketiga qati'ur rahim, memutus silaturahim, memakai sifat memutus silaturahim, tidak bertegur sah, berarti hatinya sakit. Orang yang tidak mau berbaikan dengan sipulan sekian lama berarti hatinya sah. Apabila hatinya sakit berarti apabila hatinya kotor, iman tidak akan bersarang di dalam dada. Yang pertama tadi adalah zalimu binafsihi, bersuka berbuat zalim, menjahati orang, zalim perbuatan tangannya, zalim perbuatan matanya, zalim perbuatan telinganya, zalim perbuatan kakinya, sering menyakiti orang melalui mulutnya, berarti itu menzalimi orang lain. Zalim itu masuk kepada diri sendiri, maka imannya akan beransur-ansur kurang. Kurangnya itu kalau dia tidak tobat, tidak kembali lagi. Kurangnya itu langsung pulang kampung ke Jawa sana. Yang ketiga akil riba, memakan riba, rentenir. Ya, pinjam uang berbunga uang berarti itu riba. Dimakan riba, otak jadi kotor, daging jadi haram, kulit jadi haram, darah jadi haram. La ijabah doa tidak diterima oleh Allah. Maka ibadah yang dilakukan oleh orang yang memakan riba, yang memakan haram, sudah jelas-jelas bukan gaji kita, bukan hak kita, kita makan juga, kita tipu orang lain. Itu namanya kita makan akan menutup hidayah Allah. Itulah penyebabnya iman tadi turun. Kalau disebabkan oleh yang 3 ini, Bu, tidak kita obati, tidak tobat kita, maka iman ini akan pulang kampung langsung ke Cirebon. Kita tinggal di Teran Dusun Tengah kan? Bisa nggak itu diubahnya? Bisa. Dengan apa? Yang pertama, perbanyaklah membaca Yang kedua, tolong rajin setidak-tidaknya. Kalau memang kita lama raso yang serupa itu, iman kita memang jauh turunnya daripada biasa, introspeksi diri, kita pikirkan, oh sudah turun iman saya. Kan terasa itu. Rajinkanlah kita sholat sunat taubat setidak-tidaknya 1 kali dalam 1 hari 1 malam. Sholat taubat. Itu obatnya. Waktunya yang lebih baik, kalau nggak ada tuh sebenarnya waktu kan nggak ada khusus, nggak ada. Tapi yang lebih baik supaya kita nyaman mengerjakan setelah maghrib. Selesai maghrib, setelah itu sholat sunat 2 rakaat, ba'diyah maghrib. Setelah itu kita langsung sholat sunat menunggu waktu isya masuk.
Tapi lebih nyaman lagi, boleh setelah jam 10 atau jam 11 malam, boleh. Setelah nggak ada lagi yang mengganggu atau anak atau televisi, matikan. Ya, kita taubat, sholat taubat namanya. Usolli sunatan taubat atau taubati. Rakaataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itulah paham kita semuanya itu masalah sholat taubat. Jadi satu-satunya iman yang kita yang pulang kampung itu karena perbuatan kita yang 3 tadi, salah satu obatnya mengundang lagi untuk kembali kepada kita, untuk kembali lagi iman itu ke dalam dada. Salah satunya obatnya adalah taubat kepada Allah, taubat dari perbuatan tadi. Kalau kita sudah tahu bahwa itu riba, jauhi itu riba itu. Tidak ada sedikit pun keuntungan dari riba, akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu. Jadi itu Bu, Bu Medan. Jadi itu Bu. Jadi memang ada suatu penyebab. Kalau memang dia drop sekali, memang ada. Tapi turunnya cuman turunnya 60% atau turun 80%, itu hal yang biasa. Namanya kita manusia, dia itu biasa. Tapi kalau memang turunnya memang total, berarti ada. Periksa, itu 3 tadi penyebabnya. Kalau memang terdapat dalam yang 3 ini salah satunya, kita hindarkan yang itu, tobat dari hal yang itu, insya Allah iman kita akan kembali lagi. Jadi satu lagi, dan kita tutup. Sebelumnya minta maaf Pak. Ya. Memang bertanya tapi beban di hati ya Pak. Oh ya. Ini bisa dibilang curhat Pak. Berarti di Kunang selama ini beban hati itu. Iya Pak. Sekarang mau dilepaskan. Oh itu. Karena sudah Pak. Oh ya. Ini Pak masalah Bapak bilang kalau kita tadi disiksa sama orang yang benar nggak melakukan sholat tadi Ya. Pak. Saya punya adik Pak. Adik saya baru meninggal, baru lebih 40 hari. Jadi dia sebelum ada sebuah kejadian Pak, sebelum kejadian itu dia nggak pernah mau sholat Pak. Dia udah punya istri, punya anak, umurnya 35 tahun Pak. Bahkan kalau subuh kita kan pulang sama-sama tidur di luar ya Pak. Kalau subuh udah azan, dia bangun lagi nih Pak. Jam segini kok udah ribut katanya Pak. Orang enak tidur kok nggak Iya. Pak. Saya bangun tidur, saya bilang kamu manusia apa binatang? Orang itu sholat atau bilang tidur? Dia nggak peduli omong saya Pak. Saya sibuk tidur lagi. Kami sholat, kami bangun sama mama. Jadi Pak, daftar mungkin itu memang sebuah ujian bagi dia ya Pak. Ya. Istrinya ambil Pak, ambil istrinya, anaknya belum waktunya lahir Pak. Jadi ibaratnya Prematur ya. Ya, baru 2 bulan 15 hari anaknya meninggal Pak. Jadi dengan anaknya meninggal sepertinya dia terpukul Pak. Jadi adalah berburu orang kayak bapak kan kasih saran ke dia, kamu sekarang ibarat kata punya celengan, tapi kalau celengan nggak diisi kamu nggak dapat kan? Alhamdulillah Pak, begitu dia dimasuk-masukin kayak gitu sama orang-orang tua, dia sholat Pak, sholat mau Pak, Jumatan mau Pak, yang 5 waktu enggak Pak, Jumatan mau Pak. Bahkan dia selama itu nggak pernah beli peci Pak, nggak pernah beli baju pokok, beli Pak. Umurnya udah 35 tahun. Tapi Pak, belum penuh anaknya 3 bulan meninggal Pak. Ada itu pergi Pak, adik saya itu pergi Pak. Meninggal. Meninggal Pak. Sakit hari Sabtu Pak, hari Selasa dia langsung pergi Pak. Jadi itu namanya kita manusia nggak ada yang nggak berdosa. Betul. Itu apa ya Pak, maksudnya bisa dia minta ampun tobatnya itu diterima gitu Pak. Baik. Itu jadi beban tuh Pak. Iya. Baik. Ya ibadi innakum tuhtibu bil laili fastaghfiruni aghfirukum. Kata Allah, hai hambaku, engkau selalu berbuat salah malam dan siang, maka datanglah kalian kepadaku, kata Allah,
minta ampun dan taubat kepadaku akan aku ampuni. Itu kata Allah. Kronologisnya seperti yang ceritakan tadi, sebuah pertanyaan, ada seorang hamba Allah yang telah cukup tua usianya, sudah mencapai 35 tahun, tapi belum pernah taubat sebelumnya, belum pernah ibadah, sholat enggak, puasa enggak, baca Quran enggak, bahkan pernah terbisik di hatinya atau keluar di mulutnya, istilahnya merasa jengkel dengan orang asal tua, kan itu berarti di saat itu beliau itu sudah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu. Dalam meninggalkan sholat, dosa yang paling besar adalah dosa meninggalkan sholat. Bukan dosa zina, bukan dosa maling, bukan dosa merampok, tetapi dosa meninggalkan sholat. Di samping beliau meninggalkan sholat, ditambah lagi mengejek orang yang beribadah menurut agama Islam. Apakah tidak dosa besar? Tetapi alhamdulillah, hidayah Allah, hidayah itu hak Allah, bukan hak kita. Walaupun macam mana saya berkawan di sini, ulama dari manapun berkawan di sini di Masjid Nurul Ikhlas ini, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, jikalau tidak hidayah Allah yang masuk ke dalam hati ibu-ibu, tidak ada satupun kebaikan yang bisa diterima. Tetapi yang hidayah adalah hak Allah. Ternyata pada perjalanan beliau kemarin menikah, punya anak satu, tahu-tahu hitung bulan baru anaknya masih berita meninggal dunia. Setelah anaknya meninggal, berapa banyak guru mungkin memberi saran supaya disuruh taubat. Kenapa? Setiap kita manusia ini, seorang orang tua, walaupun bapak, walaupun ibu, mempunyai anak meninggal sebelum balik dan berakal, ini sudah menjadi tabungan positif kita nanti di akhirat nanti, yang akan mengeluarkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada catatan kata ulama kita pada guru kita, jikalau kita tidak berbuat, tidak ada sama sekali yang kita peroleh. Tetapi banyak mungkin kemarin itu terdapat merindukan dan memikirkan nasihat orang tua itu, maka masuklah hidayah Allah. Dapat hidayah Allah, taubat beliau. Sebelumnya tidak sholat 5 waktu, sudah sholat 5 waktu. Sebelumnya tidak Jumatan, sudah Jumatan. Sebelumnya mungkin tidak pernah baca Quran, mungkin sudah baca Quran. Sebelumnya tidak pernah puasa, mungkin sudah puasa. Sebelumnya tidak pernah beli peci, ya, sudah beli peci. Sebelumnya tidak pernah beli baju koko, ya, sudah beli baju koko. Berarti innamal a'malu binniyati wa innamal lillahi. Barang sesuatu dimulai dari niat beliau itu adalah untuk tobat kepada Allah, mereka akan memperoleh dari niatnya. Kalau memang niat beliau kemana itu tobatnya kepada Allah, sungguh-sungguh mukhlisina lahuddin, insyaallah taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anaknya yang mati masih bayi itu, balita itu, insyaallah mereka akan memperoleh pertolongan dari anaknya. Tetapi ada lagi hutang dari keluarga yang tinggal. Apa itu? Tolong dibantu beliau dengan doa. Tolong dibantu beliau dengan surat Al-Ikhlas, dengan Yasin, dengan kita bantu sebagai keluarga. InsyaAllah walaupun mungkin banyak buruknya, sedikit baiknya, dengan ada pertolongan kita yang kita mohonkan kepada Allah, InsyaAllah menjadi keringanan bagi beliau. Walaupun tobat belum seberapa lama, tapi InsyaAllah mudah-mudahan kalau memang tobat dilakukan dengan lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, istiqomah, jangan